Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang banget di kesempatan hari ini, hari Selasa 26 Agustus 2025. Obrolan pagi kembali menyapa Anda di kebersamaan pagi hari dan tentunya dengan berbagai informasi serta perbincangan yang bisa Anda simak sampai nanti pukul 11 ya. Banyak informasi di segmen pertama dan juga ada satu tema nanti bakalan Iwan bahas tentunya ya. Sambil menemani segala aktivitas Anda, kita masuk ke berita yang pertama saudara. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi menargetkan pada Olimpiade 2028 dari beberapa cabang basket untuk 3x3 bisa masuk ke babak kualifikasi. Dan sedangkan untuk 5-on-5 masih perlu kerja keras dan juga targetnya bakal mendapatkan medali emas di SEA Games di Thailand. Ketua Umum DPP Perbasi, Budi Sastro Jiwandono hari Senin melantik menantu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 KPH Purbodiningrat sebagai Ketua DPD Perbasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pesannya, Ketua Umum DPP Perbasi minta daerah-daerah meningkatkan kualitas atlet pebasket dan juga SDM pendukungnya termasuk wasit, pelatih, dan perangkat pertandingan lainnya. Apalagi Perbasi telah menargetkan cabang dalam basket 3x3 untuk mencari babak kualifikasi pada Olimpiade 2028 mendatang. Sedangkan untuk 5-on-5 dengan segala kemampuannya ditarget mendapatkan medali pada SEA Games 2026 mendatang. Berharap ya dari beberapa cabang olahraga basket seperti 3x3 kita bisa kualifikasi dulu. Itu akan menjadi sebuah kebanggaan kalau kita bisa mencapai ke situ. Ya, untuk situ juga akan kerja keras karena di sistem 3x3 untuk kualifikasi itu agak sedikit berbeda dari 5-on-5. Di mana kita harus mengembangkan kompetisi banyak di dalam negeri selain tim Indonesia harus berkompetisi di luar negeri untuk meraih poin sebanyak-banyaknya untuk bisa kualifikasi. Widi RBTV. Ayo 3x3 maupun 5-on-5 bisa mendapatkan medali emas di SEA Games 2026 mendatang di Thailand ya. Kita beralih ke informasi dari Solo, Jawa Tengah. Saudara, seorang pengusaha pakaian rumahan di Solo mengaku tertipu puluhan juta rupiah akibat orderan fiktif. Ia tersangka pun ditangkap oleh jajaran Polresta Surakarta, Jawa Tengah. Maskernya dipakai. Inilah tersangka kasus penipuan dengan modus melakukan pemesanan fiktif yang ditangkap kepolisian Resor Kota Surakarta. Dalam kasus ini, korban merupakan pengusaha kain rumahan di Semanggi Pasar, Kliwon, Solo. Tersangka berinisial REY diduga menggelapkan ribuan potong pakaian berjenis daster dan rok pliske. Dari pemeriksaan kepolisian, tersangka mengaku mendapat pesanan dari pelanggan tetap dalam jumlah banyak. Setelah barang dikirim, tersangka justru mengarahkan barang tersebut untuk diantar ke rumah teman dekatnya dengan alasan jumlah yang banyak. Namun alih-alih disetorkan ke pemilik usaha, uang hasil penjualan malah digunakan untuk keperluan pribadi. Waktu itu memang saya pakai untuk kepentingan pribadi karena waktu itu saya hamil 7 bulan, saya menderita diabetes, terus saya untuk tambahan biaya pengobatan. Terus waktu sudah jatuh tempo selang berapa hari itu saya coba negosiasi sama dia. Kalau mau saya bayar gimana, tapi dia mau. Jadi emang uangnya awalnya memang untuk kepentingan pribadi, tapi saya sudah ada upaya sampai 1 unit motor saya sudah dibawa sama dia. Korban sebelumnya sempat melakukan sejumlah upaya untuk mendapatkan haknya. Meski demikian, tersangka diduga tidak memberikan jawaban. Barang ke rumah adminnya melalui ojek online. Adminnya menjual barang milik korban ke beberapa pembeli dengan harga murah. Setelah barang itu laku terjual, admin mentransfer uang hasil penjualan ke rekening milik pelaku dan hasilnya untuk kepentingan pribadi. Polisi menyita barang bukti seperti kedota pemesanan fiktif dan cetakan rekening koran milik tersangka. Tersangka dijerat pasal 374 atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Rizky Budi Pratama, RWTV. Iya, apresiasi untuk jajaran Polresta Surakarta, Jawa Tengah yang bisa menangkap pelaku dari orderan fiktif tersebut. Ya, semoga ke depannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi ya. Kita masih informasi dari Solo, Jawa Tengah, saudara. Bagaimana ceritanya kalau tradisi Jawa dan juga pelestarian lingkungan dilakukan secara bersamaan? Ya, ini yang terjadi tradisi Tebar Mino di Kelurahan Pucang Sawit, Solo, Jawa Tengah digelar.
Puluhan orang warga nampak menyusuri aliran sungai Bengawan Solo. Mereka menggunakan getek atau perahu yang terbuat dari bambu. Uniknya, getek tersebut berhiaskan pernak-pernik bernuansa kemerdekaan RI. Ya, festival getek ini menjadi bagian dari acara tradisi Tebar Mino di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah. Warga pun menyambut dengan sorak-sorai saat 17 perahu hias sampai di dermaga baru di kawasan tersebut. Saat acara puncak, warga bersama-sama melepas ikan di sungai serta burung tekokur sebagai simbol pelestarian ekosistem di kawasan Pucang Sawit. Sebagai informasi, kawasan ini dulunya merupakan langganan banjir saat musim hujan. Pusat UMKM ya, masyarakat sekitar yang akan mempunyai usaha-usaha kecil, usaha-usaha menengah itu berkumpul di sini, dan kebetulan juga acara Tebar Mino ini berpusat di sini, sehingga ini menjadi sebuah pusat kegiatan atau sebuah kegiatan yang tentu saja akan ikut punya manfaat keekonomian bagi masyarakat sekitar. Ini kami sangat mendukung, dan Pak Lurah titip ini dilestarikan Pak Lurah ya. Acara ini menjadi refleksi fungsi vital Sungai Bengawan Solo pada masa lalu sebagai alat transportasi warga. Ini juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kelestarian sungai. Rizky Budi Pratama, RBTV. Iya, festival getek juga menebar ikan tadi dilakukan bersama. Ini menjadi salah satu cara untuk tetap melestarikan budaya nasional dan juga budaya lokal. Baiklah, itu tadi akhir di segmen pertama. Setelah jeda komersial, kami akan segera kembali dengan satu perbincangan yang tentunya bisa Anda simak. Ya, tetap bersama dengan kami di Obrolan Pagi.